1 tahun ternyata usaha saya dan Ririn alhamdulillah di tengah pandemi masih tetap ada, dan kita sedang mengucapkan rasa syukur sayangnya. Mengucapkan rasa syukur 1 tahun. Awalnya kita bikin roti goreng, sekarang ada nasi goreng. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang dan bisa ada di mana-mana, itu sih harapan kita. Tapi yang jelas di sini sebenarnya gue pengen undang teman-teman wartawan, cuma makan doang. Lu ngapain pada masang kamera semua? Harusnya cuma makan, habis itu pulang udah. Oh iya benar-benar. Itu pengennya, ini tiba-tiba kamera semua nongol. Tapi anyway, terima kasih banyak udah pada datang ke sini, dan ya udah habis itu kita makan-makan. Iya, maunya begitu terus pokoknya. Oh, sampai juga. Ingat ya, ini 1 tahunnya bukan anniversary rumah tangga ya. Iya, oke. Jamilos. Oh, oke. Jadi, Gitu. iya, kebetulan memang kita buka Jamilos ini pas lagi pandemi tadi. Ya. Alhamdulillah ini tuh menjadi satu lapangan pekerjaan buat teman-teman yang ada di sini. Jadi pada saat itu mereka banyak yang berhenti juga. Jadi alhamdulillah mereka masih bisa terus bekerja sampai saat ini ya. Alhamdulillah. Dan kenapa kita pilih nasi goreng gerobakan? Karena gue dan Ririn jujur waktu pas pacaran sampai sekarang kita tuh masih sering banget makan nasi goreng di pinggir jalan. Dan keliling cari-cari nasi goreng yang enak-enak di mana aja. Iya. Nah terus tiba-tiba punya ide kayak bilang sama Ririn, sayang gimana kalau kita buka nasi goreng? Wah langsung dikerahkan timnya Ririn, langsung kita bikin nasi goreng. Alhamdulillah ini udah 1 tahun dan semoga bisa terus bertambah dan buka cabang di mana-mana. Kalau berdarah-darah, kalau jatuh bangunnya, saya pernah punya pengalaman juga bisnis kuliner dengan jenis makanan yang lain. Memang ada jatuh bangunnya, dan saya anggap itu adalah sebuah pelajaran, dan alhamdulillah pelajaran itu terus bisa bikin saya menjadi kuat, dan juga tentunya sama Ririn. Jadi kita udah tahu nih pengalaman-pengalaman, oh kalau bisnis makanan tuh gini. Walaupun emang ini kita nggak, maksudnya kita punya usaha kayak gini kan baru juga kan. Kalau aku baru 3 tahun terakhir inilah gitu. Tapi dengan adanya pandemi itu bikin bener-bener belajar banget. Ternyata ya yang kita tahu banyak banget orang punya usaha, banyak yang tutup. Tapi gimana kita bisa tetap struggle sampai saat ini sih, alhamdulillah banget masih bisa ada terus. Tapi Ririn tipe yang meledak-meledak nggak, ibaratnya kalau ada bisnis lu yang lagi anjlok atau gimana? Nah kalau Ririn tuh tipenya dia memang punya pengalaman, jadi dia bisa ngebaca situasi, baca market kayak gitu. Nah kalau saya justru yang lebih, ayo bikin ini, ayo buka ini. Sabar. Ririn tuh yang lebih ngeremnya, kalau saya yang dicegas. Kalau pemilihan lokasi dan nama Jamilos ini idenya dari mana? Ini nih. Padahal kan ada Ririn gitu. Terus saya bilang kenapa nama aku gitu kan, ini kan sebenarnya menu-menunya segala macam tuh dari Ririn semua yang masak. Berhubung memang pas begitu saya berumah tangga dengan Ririn, saya cicipin masakannya, enak banget gitu. Kenapa nggak langsung lagi kita bikin rumah makan atau segala atau sejenisnya kayak gitu. Kenapa namanya Jamilos? Ya kan nama suami. Jadi aku nggak perlu cari nama-nama lagi lah pokoknya. Terus orang udah tahu, oh Jamilos, ya udah sekalian aja. Kenapa tempatnya di sini? Memang awalnya kan 3 tahun yang lalu aku punya kopi lain hati memang di sini. Nah ada beberapa usaha kita yang tutup, jadilah Jamilos kita bukanya di sini. Dan Jamilos itu punya arti yang bagus loh saya. Iya. Jamil tuh bagus artinya. Apa artinya? Bagus, ganteng, bagus, pokoknya sesuatu yang Oh, bagus. ganteng ya? Iya. Kalau cowok tuh ganteng, kalau cewek itu Jamila tuh cantik. Oh, Masya Kalau Allah. losnya sendiri apa? OS-nya OS. OS-nya itu ini aja, eksperimen tambahan aja, edisional. Pasti kalau itu pokoknya ngelihat ini dia pengen, ngelihat itu pengen, terus kayak segala sesuatu pengennya cepet. Ya sama-sama saling belajar sih. Dia kan suka makan kemana-mana, pengen buka ini buka itu. Kalau aku maunya tuh pelan-pelan dulu, harus cari tahu kira-kira nih bisa nggak kitanya. Karena kita kan kalau buka sesuatu tuh harus pede sama apa yang kita jual kan.
Kalau cuma ikut-ikutan aja aku nggak mau, karena aku pengennya long term supaya bisa bertahan lama. Seperti nasi goreng ini dengan harga start dari 20.000, kayaknya semua orang juga pasti bisa beli, terus semua juga suka. Itu dia. Makanya nasi goreng kita itu kalau cium wanginya udah bersih-bersih kan, sampai rumah pasti keinget terus. Resepnya dari mana sih Kak Ririn? Resepnya sendiri? Resepnya itu aku dan tim dan Itu butuh waktu berapa bulan untuk oke buka? cepet banget. Jadi memang Jamilos ini cuman perlu waktu 2 minggu kayaknya. Langsung tiba-tiba berdirilah gerobak itu, berdirilah teman-teman yang masak di sana. Dari 2 orang, Ya. sekarang kita udah punya 10. Terus mau buka lagi juga di daerah Bekasi? Tegal. Ya. Itu aja buka sayang, mumpung ada kamera di sini. Biar promoin ya, bantuin ya. Oke. Apa sih yang membuat akhirnya menghargai dengan 1 tahun perayaan ini gimana? Oh, udah barang. Kenapa maaf? Ya. Jadi ini nih sebenarnya syukuran aja buat kita berdua untuk teman-teman supaya nyobain nasi goreng ini, dan alhamdulillah di masa pandemi ini bisa sampai sekarang kita happy banget gitu loh. Jadi bersyukur, ini lebih rasa syukur kita, makanya kita mengundang keluarga, sahabat dekat untuk nyobain nasi goreng. Ada mie goreng juga, ada menu kuah baru juga, dan sekarang ada menu baru. Jadi kalau siang di sini kayak ada warteg gitu namanya touchscreen. Touchscreen. Jamilos touchscreen. Kan kalau mau beli di touch, mau ini, Iya. mau ini gitu. Konsepnya touchscreen. Padahal nunjuk ya. Padahal nunjuk aja udah. Bang yang itu bang itu bang itu. Jadi buat teman-teman ya, ini bukan apa ya, bukan tips yang harus diikutin, cuma mungkin kayak kita sharing aja. Nah, kalau mau buka usaha, pertama kita harus percaya dengan produk yang kita punya, ya. Yang kedua, produk itu apakah layak untuk dijual atau enggak. Yang ketiga, pede aja udah, gas aja. Jangan pernah ngebandingin produk kita dengan sesuatu yang udah misalnya lebih enak atau lebih dari produk yang kita punya. Karena mungkin produk yang lebih enak dari punya kita, dia jam terbangnya udah lebih tinggi gitu loh. Pengalamannya udah lebih jauh, jatuh bangunnya udah lebih banyak, sedangkan kita baru. Jadi pede aja, dan yang nggak punya modal atau yang nggak punya toko jangan takut. Sekarang kan udah zamannya digital, ya kan? Manfaatkan media sosial dengan maksimal. Dan jangan takut gagal. Kalau gagal, coba lagi sampai dapat kesuksesan versi kalian. Ya, ingat, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tidak terjadi. Yang penting karyawan bisa digaji dulu, bagi hasilnya ntar kita lihat. Kalau gini bagi hasilnya kan, yang penting operasional terpenuhi, keuntungan buat apa dibagi-bagi buat perusahaan dan buat ownernya. Nah, ownernya saya dibagi 2 nih, Ririn dan saya. Nah, Ririn duitnya Ririn, kalau saya pasti ke Ririn lagi. Karena prinsip kita berdua, duit istri, Iya. duit suami, duit Iya, duit berdua. istri. Ya, cakep. Tapi Itu pernah dia. nggak sih kalian apa namanya rugi banyak banget, pernah nggak sih di usahanya kalian? Namanya usaha pasti pernah. Tapi untuk Jamilos ini alhamdulillah sayangnya. Iya, alhamdulillah dari pertama buka sampai saat ini makin bagus omsetnya setiap hari. Atau mungkin karena kita bukanya pas bulan puasa, hari baik bulan baik. Amin.